Hai everyone, balik lagi sama aku Putri di Bukan Penyiar Podcast. Di kesempatan kali ini aku bakalan review salah satu buku dari penulis kesayangan kita semua. Yaps, bener banget, siapa lagi kalau bukan Terelie. Bukunya Terelie yang akan aku review di sini adalah Negeri Para Berdebah. Kalau kalian mau dengar review buku aku sebelumnya, aku udah pernah review 3 bukunya Terelie, yaitu Pulang Pergi dan Pulang Pergi. Silahkan dicek di episode-episode sebelumnya ya. Mulai reviewnya ya. Jadi, Negeri Para Berdebah ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Thomas. Dia itu merupakan konsultan keuangan. Bisa kita sebut standar internasional lah ya. Profesional. Dia itu juga sering diundang seminar di luar negeri, salah satunya kayak di London, Hong Kong, dan lain-lain, untuk memberikan nasihat seputar masalah keuangan dari perusahaan-perusahaan besar, dari bank swasta, maupun dari negara tersebut sendiri. Thomas ini seorang petarung. Dia tuh gabung di klub petarung tinju, yang isinya itu orang-orang sibuk, kayak ada polisi, terus ada pengusaha, ada bos-bos besar, kayak gitu lah ya. Thomas ini karakternya idealis. Dia juga pintar mempengaruhi orang lain. Terus juga dia cukup to the point, agak tengil gitu ya. Terus dia juga penuh intrik dan strategi. Terus buku ini secara keseluruhan menceritakan kisahnya si Thomas yang hendak menyelamatkan sebuah bank dari kebangkrutan. Bank tersebut bernama Bank Semesta, di mana pemilik bank ini adalah orang yang sangat Thomas benci, yaitu omnya sendiri, namanya Om Lim. Nah, kenapa sih Thomas bisa benci banget sama Om Lim? Padahal kan omnya sendiri dong. Nah, ini ada hubungannya dengan konflik masa lalunya Thomas, yang menurut aku sangat tragis dan menyakitkan. Lah terus kenapa? Kan si Thomas benci sama omnya, tapi kok mau nyelamatin Bank Semesta, bank milik omnya. Ini juga ada hubungannya dengan masa lalunya Thomas yang tragis itu. Kayak gitu. Terus buku ini terdiri dari 48 episode, dimulai dengan episode 1 yang berjudul Krisis Dunia, episode 2 judulnya 0,2% penduduk bumi, episode 3 Klub Petarung, episode 4 Telepon Dini Hari, episode 5 Pelarian Pertama, episode 6 Menerobos Imigrasi Bandara, episode 7 Tempat Teraman Bersembunyi, episode 8 Rumah Peristirahatan, episode 9 Bahaya Dampak Sistematis, episode 10 Alarm Kebakaran Palsu, episode 11 Masa Lalu Itu, episode 12 Esmeralda dan Fernando, episode 13 Tema Klub Petarung, episode 14 Mobil Laundry, episode 15 Yacht Pacific, episode 16 Dua Bidak Pertama, episode 17 Perjalanan yang Terencana, episode 18 100 Nasabah Terbesar, episode 19 Rendezvous Pertama, episode 20 Terali Besi Penjara, episode 21 Kecil Sekali Keluarga Kami, episode 22 Pengkhianat di Antara Kita, episode 23 Sekolah Berasrama, episode 24 Pertempuran Pertama, episode 25 Peluang 3 Kotak, episode 26 Kontak Putra Mahkota, episode 27 Sepertiga atau Semua, episode 28 Musuh Ada di Mana-mana, episode 29 Pilihan Rasional Atas 2 Kemungkinan Buruk, episode 30 Bidak Ketiga, episode 31 Prinsip dan Keputusan, episode 32 Sandra yang Berharga, episode 33 Racun, episode 34 Pertarungan Dalam Lift, episode 35 Bidak Keempat Ikan Besar, episode 36 Blokade Bandara, episode 37 Kamuflase Tahanan, episode 38 Penyergapan Bandara, episode 39 Sihir dan Pelarian, episode 40 Air di Dalam Mulut, episode 41 Konvensi Partai Pemenang, episode 42 Mesin ATM Partai, episode 43 Pengkhianat dari Masa Lalu, episode 44 Menyusul Yacht di Singapura, episode 45 Pertempuran Yacht, episode 46
menuju Hong Kong, episode 47 pengkhianatan atas pengkhianatan, episode 48 sepotong laut yang hilang dari peta. Yaitu dia ada 48 episode dengan alur maju mundur dan tebalnya 433 halaman dan hanya mengisahkan perjalanan Thomas dari hari Jumat sampai Senin. Sisanya itu ya bercerita tentang potongan masa lalunya Thomas karena alurnya maju mundur. Terus tokoh-tokoh yang berperan dalam buku ini juga ada Julia. Julia itu wartawan yang selanjutnya juga ikut berpetualangan bersama Thomas, ngebantuin Thomas. Terus juga ada Maggie. Maggie itu staffnya Thomas. Terus juga ada Om Lim, itu tadi pemilik bank semesta yang banknya akan diselamatkan oleh Thomas. Terus juga ada Opa. Opa itu opanya Thomas. Terus juga ada Ram. Ram itu adalah orang kepercayaannya Om Lim di bank semesta. Terus juga ada Rudy. Rudy ini adalah temennya Thomas di klub petinju itu, klub tarung itu, yang juga merupakan seorang polisi. Terus juga masih banyak lagi peran-peran yang lainnya. Sesuai dengan judulnya, Negeri Para Bedebah, ini buku yang menggambarkan sebuah negeri yang penuh dengan para bedebah. Kalau kita lihat ya, apa sih bedebah itu? Oke, kita lihat dulu kamus besar bahasa Indonesia. Menurut KBBI, bedebah itu celaka, biasanya untuk memaki atau mengutuk. Kita simpulin aja bedebah itu kayak brengsek atau bajingan gitu ya. Si brengsek ini pokoknya melakukan hal yang brengsek lah, entah itu ke sebuah negara, entah itu ke sebuah lingkungan pertemanan atau bisnisnya atau pekerjaannya atau segala macam ya. Nah, ada 2 nama bedebah yang akan aku spill di sini. Mereka adalah Wusdi dan Tunga. Mereka ini adalah 2 bedebah dari masa lalunya Thomas yang tadi aku bilang tragis dan menyakitkan itu ya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan 2 bedebah ini di masa lalunya Thomas yang sampai bikin pembacanya juga ikutan benci gitu. Aku tuh ikutan benci, greget, menyumpahi si Wusdi dan si Thomas ini. Kalian bisa silakan baca bukunya, silakan dapatkan bukunya, e-booknya di Play Store, bukunya di toko buku kesayangan kamu, atau bisa juga pinjam di temen, atau bisa juga pinjam di perpustakaan sekitar. Mungkin ada di perpustakaan sekolah, kampus, atau perpustakaan umum. Tapi uniknya, betapapun banyaknya bedebah dalam buku ini, si Thomas ini mengakui bahwa dirinya lah bedebah paling besar dalam cerita ini. Why? Kok bisa? Nah, silakan baca bukunya. Kalian bingung gak tuh? Banyak bedebah dalam buku ini, banyak orang-orang brengsek dalam buku ini, tapi si Thomas bilang bahwa dirinya lah bedebah paling besar di dalam buku ini. Emang si Thomas itu, aku bilang tadi di awal, dia tuh karakternya agak tengil. Terus juga seperti biasa, bukunya Terelie ini selalu membuat para pembaca penasaran tentang bab-bab berikutnya, dan juga membuat kita mampu menggambarkan setiap kejadian seperti kita berada dalam kejadian tersebut. Menurut aku ya, dari novel Pulang Pergi sampai Negeri Para Bedebah ini, menurut aku kita tuh kayak lagi nonton film action Hollywood beneran deh, karena banyak banget aksinya, banyak banget intrik dan strateginya kayak gitu. Terus juga buku ini recommended banget untuk para anak ekonomi, politik, dan juga tentunya recommended untuk para penggemar buku. Terus juga buku ini sangat recommended untuk kalian yang sama cintanya antara baca buku dan nonton film. Untuk kalian yang gak bisa pilih lebih suka baca buku atau nonton film, karena buku-bukunya Terelie ini insya Allah gak kalah serunya dengan seperti nonton film. Kayak yang aku bilang tadi, kita tuh baca buku serial Pulang Pergi sama Negeri Para Bedebah ini kayak lagi nonton film action Hollywood. Buku ini berat ya, karena banyak banget itu intrik, strategi, aksi, dan ilmu pengetahuan politik, ekonomi gitulah, kayak cara pandang ke sebuah negara gitulah. Terus juga terakhir, aku bakalan kasih rating pribadi dari 1 sampai 5, aku kasih 4,7. Udah kali ya, gitu aja ya. Intinya si Thomas itu melakukan petualangan untuk menyelamatkan bank semesta dari para bedebah. Padahal kan si Thomas ini benci sama pemilik bank semesta, yaitu Om Lim, karena ada kisah masa lalunya Thomas yang tragis. Tapi kenapa si Thomas mau menyelamatkan bank tersebut? Silakan kalian baca aja bukunya. Oke, udah gitu aja ya. Terima kasih banyak untuk yang udah mendengerin.
Mohon maaf banget kalau reviewnya jelek dan gak sesuai dengan kaidah review mungkin ya, karena aku bukan anak sastra. Aku cuma penggemar buku, pembaca buku. Dan oh ya, by the way, podcast ini juga bisa kalian dengarkan di Spotify, Bukan Penyiar Podcast. Di YouTube juga ada Bukan Penyiar Podcast. Dan di Anchor juga ada anchor.fm/Bukan Penyiar Podcast. Komen juga di YouTube Bukan Penyiar Podcast untuk saran buku apa lagi yang harus aku review selanjutnya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih. Aku Putri dari Bukan Penyiar Podcast. Sampai jumpa lagi di pertemuan tanpa temu berikutnya. Bye-bye.